Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan saya Asyifa Jasmine Priandi Putri dari kelas 3A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya sebagai peserta lomba bercerita dengan tema Hikmah Tersembunyi di Balik Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang pengasuh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih bayi, yaitu Halimah As-Sa'diyah, di mana ia mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisah, pada waktu itu tempat tinggal Halimah yaitu Habasyah mengalami kekeringan panjang. Tanah-tanah yang digunakan untuk bercocok tanam mengering sehingga menyebabkan gagal panen di mana-mana. Rumput-rumput yang biasanya dimakan oleh hewan-hewan ternak pun juga ikut mati. Akibatnya, banyak hewan-hewan ternak seperti kambing dan unta menjadi kurus, dagingnya sedikit, dan tidak menghasilkan susu yang cukup. Karena sulitnya mencari makanan, anak-anak dari Halimah yang masih bayi selalu menangis disebabkan susu yang keluar dari Halimah hanya sedikit, teman-teman. Bahkan untanya Halimah tidak mengeluarkan susu, dagingnya juga kurus. Saat itu salah satu cara agar bisa bertahan hidup adalah menjadi ibu susu. Ibu susu merupakan pekerjaan di mana seorang wanita akan menyusui bayi dari keluarga-keluarga kaya di Arab, khususnya Mekah. Akhirnya, Halimah pun memutuskan untuk menjadi ibu susu. Bersama suaminya, Haritsah bin Abdul Al-Uzza dan anaknya yang masih bayi-bayi, pergi ke Mekah disertai oleh rombongan ibu susu lainnya dari Habasyah. Mereka mengendarai seekor keledai dan seekor unta yang sudah sangat tua, kurus, dan terkadang sakit-sakitan. Karena hewan-hewan itu sudah tua dan sakit-sakitan, maka perjalanan mereka menjadi sangat lama. Bahkan sampai-sampai sempat tertinggal oleh rombongan lainnya. Di tengah-tengah perjalanan, anak Halimah menangis karena lapar. Halimah berharap, semoga aku bisa mendapatkan bayi orang kaya, sehingga mendapatkan upah yang besar. Supaya hidup kita tidak lagi susah ya nak. Sesampainya di Mekah, Halimah melihat bahwa semua wanita sudah mendapatkan bayi untuk disusui. Dan mereka bersiap untuk pulang. Hanya tertinggal satu bayi yang dihindari semua wanita. Mengapa? Karena bayi tersebut merupakan anak yatim. Siapa bayi itu? Bayi itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita menghindari Muhammad kecil karena takut mereka tidak akan mendapatkan upah yang cukup apabila menyusui anak yatim. Namun, Halimah berbeda, teman-teman. Saat ia melihat bayi itu di rumahnya, ia langsung jatuh hati, fall in love, dan bersikeras untuk membawanya pulang. Aku tidak akan pulang jika tidak membawa anak asuh, tekad Halimah. Suami Halimah mengiyakan saja permintaan istrinya. Halimah pun pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dan berjanji pada Aminah ibundanya bahwa ia akan menjaga dan merawat Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Sebelum berangkat pulang, Halimah menyusui Nabi Muhammad SAW untuk pertama kali. Masya Allah, berkah seolah datang kepada Halimah.
susunya tiba-tiba menjadi penuh. Nabi Muhammad kecil dapat meminum susunya sampai kenyang. Bahkan anak-anak Halimah juga ikut dapat meminum susu Halimah hingga mereka juga kenyang. Nah, unta yang dibawa Halimah pun ikut mempunyai susu yang berlimpah dan cukup untuk diminum Halimah dan suaminya. Tidak hanya itu, dalam perjalanan pulang, keledai tua yang jalannya lambat tiba-tiba menjadi sehat dan berlari sangat cepat. Bahkan larinya lebih cepat daripada motor racing, teman-teman. Suami Halimah berkata, "Wah, bayi ini benar-benar berkah untuk keluarga kita. Lihatlah keledai tua itu, bisa berlari begitu cepat." Saking cepatnya berlari, keledai keluarga Halimah berhasil menyusul rombongan yang berangkat lebih dulu. Berkah yang dibawa Nabi Muhammad kecil tidak berakhir sampai di situ saja, teman-teman. Meskipun masih dalam keadaan paceklik, kambing-kambing milik Halimah dapat menghasilkan susu yang berlimpah sangat banyak. Tetangga-tetangga Halimah yang heran bertanya-tanya pada suami Halimah, mengapa kambing kalian gemuk dan menghasilkan banyak susu? Sedangkan kambing kami kok kurus, kok sedikit susunya? Suami Halimah menjawab, "Ini berkah dari Tuhan, wahai saudaraku." Wah, Halimah pun sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ia menjaga dan merawat seperti anaknya sendiri. Bahkan saat ia harus mengembalikan Nabi Muhammad SAW yang berumur 2 tahun kepada ibunya Aminah, Halimah meminta untuk kembali merawat Nabi Muhammad lebih lama. Saking sayangnya ya. Masya Allah, sungguh banyak berkah yang Allah berikan kepada hambanya yang senantiasa sabar, tulus, dan ikhlas. Seperti Halimah ini. Lewat apa? Lewat merawat Nabi Muhammad SAW yang masih bayi. Kisah yang didapat dari berkah yang didapat Halimah ini dari menyusui Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dan tidak mudah putus asa karena keadaan. Adapun memang kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa berkah Allah bagi semua makhluknya. Masya Allah. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita juga mendapat berkah dari Maulid Nabi Muhammad SAW ini ya teman-teman. Sebelumnya, pantun nggak ya? Pantun deh. Ada kaca, ada kenarun. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.